Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ulatul Faizah, NIM 2318049 dari kelas pembelajaran IPA E, dosen pengampu Ibu Hafizah Honi Hayuddina, MPD. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif untuk kelas 6 semester 1. Di sini saya akan menjabarkan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif, yang ketiga yaitu cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama yaitu pengertian hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terdapat antara sel ovum dan sperma atau melalui proses perkawinan. Yang kedua yaitu jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Yang pertama ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur misalnya burung, ikan, serangga, dan amfibi. Kemudian vivipar atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu kelompok mamalia baik yang hidup di darat maupun di air. Kemudian ovovivipar bertelur atau melahirkan, bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang bertelur dan melahirkan itu ikan hiu, kadal, iguana, ikan pari, salamander, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu pembuahan ada 2 macam, yaitu yang pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam induk betina, sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar induk betina. Yang kedua yaitu vivipar. Proses pembuahan terjadi di dalam rahim induk betina. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Proses pada ovovivipar ini pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio yang tumbuh sempurna di dalam telur, dan selanjutnya induk betina itu akan melahirkannya. Baik, materi setelah selesai, selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan tentang alat peraga edukatif dengan tema Taman Satwa. Tujuan dari alat peraga edukatif ini adalah untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran cara perkembangbiakan hewan baik berupa ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini nantinya guru akan membagi menjadi 5 kelompok. Cara kerjanya yaitu pada media yang saya buat, saya mengumpulkan berbagai macam hewan yang ada di kebun binatang. Kemudian di sini ada 3 kandang hewan. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nantinya siswa disuruh untuk mengambil hewan yang ada di kebun binatang lalu ditancapkan di salah satu kandang hewan yang telah disediakan. Misalnya, siswa mengambil hewan yang ada di kebun binatang itu berupa kucing. Nah, kucing ini nanti guru menanyakan bagaimana cara perkembangbiakan hewan kucing tersebut. Kemudian, siswa nanti disuruh untuk menempatkan di mana kandang untuk kucing tersebut. Karena hewan kucing ini termasuk hewan yang melahirkan atau vivipar, maka kita atau siswa menancapkan di kandang hewan vivipar ini. Kemudian dilakukan secara bergiliran sampai selesai hewan yang ada di kandang kebun binatang itu habis dan sesuai dengan ditancapkan sesuai dengan kandang hewan baik berupa ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Kita ambil contoh misalnya ikan pari. Nah, tadi di materi sudah disampaikan bahwa
Ikan pari itu termasuk hewan ovovivipar. Jadi kita menancapkan di kandang hewan ovovivipar. Kemudian contoh lagi ayam. Di sini ayam cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur, maka kita bisa menancapkannya di kandang hewan ovipar bertelur. Nah, cara seperti ini itu memudahkan siswa dalam memahami materi cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Kemudian dilakukan secara berulang kali sampai hewan yang ada di kebun binatang ini habis, dan dilakukan secara bergiliran. Siswa menancapkannya di kandang yang telah disediakan sesuai dengan jenis perkembangbiakan hewan masing-masing. Seperti ini ya contohnya anak-anak. Silakan tadi yang sudah dibagi menjadi 5 kelompok bisa maju secara bergiliran untuk mengambil hewan yang ada di kebun binatang, kemudian ditancapkan di kandang sesuai dengan jenis perkembangbiakan hewan masing-masing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.